Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita simak bersama-sama ceramah dari Abah Guru Sekumpul Syekh Kiai Haji Muhammad Jaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلم الدارين آمين. المقام الثاني في نسبة حال الغني الحريص. Bermula pembicaraan mengenai masalah kedudukan manusia yang nomor 2, yaitu nisbah keadaan orang fakir yang hatinya itu kepengen untuk menjadi orang kaya. Ini diadu dengan keadaan orang yang sudah mempunyai harta atau kaya, disambung lagi hatinya itu masih ingin menambah yang ada. Pahamkah? Orang susah, tapi hatinya mau sugih. Artinya kepengen sugih. Yang kedua, orang yang sudah sugih kepengen lagi sugih. Nah, ini yang gagal kita bicarakan ini. Wal nafrid, hendaklah kita takdirkan hada akan kejadian ini fi syakhsin wahidin, di dalam satu orang sahaja. Wa huwa talibun lil mali wa sa'in fihi wa faqidun lahu thumma wajadahu. Orang menuntut ia akan harta dan bersungguh-sungguh ia berusaha mencari harta, dan ia belum lagi mendapat akan harta itu. Lama-kelamaan dia mendapat akan harta tadi. Jadi falahu halatul faqdi wa halatul wujudi. Maka di diri orang ini ada dua hal. Pertama, halul faqdi, mempunyai ketiadaan, dan kedua wahalatul wujudi, mempunyai keadaan, mempunyai harta. Ya, kalau tak, asalnya orang ini kada bisi harta, lalu bisi orangnya itu juga, berarti di awal ini ada dua hal. Fa ayyu halakaihi afdalu. Nah, kepada orang ini yang lebih unggul kepadanya daripada dua halnya tadi, yang mana? Istilahnya kemuliaan orang ini di antara dua hal ini, mana yang lebih mulia? Apakah lebih mulia di waktu dia tidak mempunyai harta tetapi ingin mempunyainya, ataukah ia lebih mulia sesudah mendapat harta dan ingin aja lagi menambahnya? Nah, ini diadu antara dua ini. Fanaqulu, kalau macam itu jadi ada pembicaraan masalah afdal ini. Ujar almarhum Tuan Guru Bangil,
supaya kita itu menghormat kepada orang itu tepat sesuai pangkatnya. Jangan sampai orang yang rendah pangkatnya kita hormati dengan dua tangan, assalamualaikum. Orang yang tinggi pangkatnya, assalamualaikum. Kan tersalah. Lantaran kita tidak tahu akan pangkatnya orang ini. Minta. Jadi ada kita mempunyai bapak kita ini susah, tapi sizin berhimat benar mencari duit, hendak sugih. Menemui kalau tak susah, kemudian lalu sizin sugih. Nah tapi hendak aja lagi menambahi. Kita menghormati abah kita ini pada dua waktu tadi, pada dua ketika tadi. Nang mana yang lebih kita hormati bersungguh-sungguh, istilahnya kita mencium tangan sidin itu talawas nang waktu apa? Itu aja. Jelas tak? Lalu jawabannya nanzuru. Itu kita pandang lebih dahulu, kita pikir lebih dahulu. Fa in kana matlubuhu ma la budda minhu fil ma'isyah wa kana qasduhu ay yasluka sabilad dini wa yasta'ina bihi alaihi fa halul wujudi afdal. Apabila harta yang dicari oleh orang itu tadi adalah harta yang tidak boleh tidak daripadanya untuk penghidupannya, dan tujuan hatinya, niat hatinya berusaha itu untuk melaksanakan ibadah dan untuk membantu ibadah. Orang yang perutnya lapar, hendak makan, makanannya sudah siap, apalagi di hadapan. Sembahyang orang itu lain daripada orang yang sudah makan. Di mana lainnya? Nang balum makan ini memikirkan makanan itu sebab belum temakan. Nang sudah temakan ininya kadada lagi sembahyang itu mikirkan makanan sebab sudah masuk. Paham? Nah ini. Jadi harta benda ini ada hubungannya dengan ibadah. Apabila kurang, nah ini ada hubungannya dengan ibadah. Modelnya tadi belum makan, kan belum, kurang kan? Makanannya sudah ada, tapi belum terlaksanakan. Ini kepikirnya itu akan makanan tadi. Nilai ibadahnya kurang tidak? Kurang. Lamun orang nang makan dulu, lalu beribadat, inya kadang memikirkan makanan lagi, sebab sudah. Jadi ibadahnya ini lebih afdal, lebih utama, lebih banyak pahala, pangkatnya pun lebih tinggi daripada sembahyang sebelum makan. Oleh sebab itu Allah menyuruh, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Hai semua rasulku, makanlah yang didahulukan, baru mengerjakan ibadah yang soleh-soleh. Oleh sebab itu Nabi Muhammad bersabda, idza quddimal asya'u, ya kan,
Kemudian wa hadaral isya'u fabda'u bil asya'i. Apabila waktu isya sampai, makanan malam sudah disiapkan, maka makanlah dulu baru sholat isya. Paham? Ujar ulama fikih, orang yang lapar sedangkan makanannya ada, digawinya sembahyang waktu lapar, makan kaina aja, hukumnya sembahyangnya makruh. Paham? Sama kiasannya dengan orang yang hendak banar bahira, lamun huruf Arab ikam hendak menulis, ya kan? Mesti apa? Bahira. Nah, dah kainnya aja. Nanti saja saya buang air besar. Berak saya nanti belakangan. Saya sholat dulu. Dengan orang yang lebih dahulu berak, selesai baru dia sholat, mana dua banyak pahala? Lebih banyak pahala orang yang sudah berak kemudian dia sholat daripada orang yang sholat dulu baru berak, karena tidak ada gangguan hudur di dalam hatinya. Nah, paham? Hudur di dalam hati itu adalah ruh daripada segala ibadah. Orang yang membaca kitab atau yang mendengar sama, ruh ibadahnya itu adalah hudur. Baik yang tukang bacanya maupun yang hadir mendengarkannya, ruh ibadahnya itu adalah hudur. Disebutkan hudur itu seperti ruh. Setiap sesuatu apabila tidak punya ruh, maka tidak ada manfaatnya. Iya kan? Bujur kan? Bujur kan? Kita punya tunggangan hemar, tapi hemarnya itu mati. Awakah kita mengambil manfaatnya untuk kita tunggang? Kan kada kalah. Demikianlah ibadah. Apabila tidak ada disertai hudurul qalbi ma'allah, maka ibadah kita itu mati hukumnya. Ruhnya tidak ada. Jadi tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Paham? Apa manfaatnya ibadah yang disertai ruh, yaitu hudur? Selain daripada enak kita tadi menuju ke tempat tujuan, karena ada tunggangan, enak enggak? Jadi lezat beribadah itu karena ada tunggangan. Paham? Dan tujuan yang kita tuju itu sampai. Paham kan? Apa tujuan kita beribadah? Yaitu Rabbul Hijab. Itu aja. Supaya jangan lagi kita itu terdinding. Maha suci Tuhan daripada umpama. Andai kata ada kekasih kita di situ, kita hendak memandang kekasih kita itu, menghajatkan jangan ada dinding antara mata kita dengan kekasih itu. Nah, paham? Pahamkah? Pahamkah? Nah,
Apabila ada dinding, jelas kita tidak sampai mata memandang ke sana. Berarti belum sampai. Nah, disebut apabila tidak ada dinding, maka kita itu sampai ke situ, itulah yang disebut wasil. Sampai. Tidak ada lagi dinding. Sama ada yang kita kasihi itu Allah, ya kan? Sama ada yang kita kasihi itu adalah Habibuna. Dari karena zat Allah itu tidak ada yang sanggup melihat dengan mata kepala. Paham? Karena mata kepala ini adalah baharu, tidak bisa berhubungan dengan yang qadim, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan akan awal-awal makhluk, yaitu hakikatun, satu hakikat. Khalaqahullahu ta'ala atau khalaqaha, Allah menciptakan satu hakikat ini, wasammaha nuran, diberinya tasmiyah, sammaituki bima sammakallah nur, yaitu Nur Muhammad atau Ruh Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasammaha nuran wala ya'lamu kunhaha, dan tidak ada yang mengetahui persis akan keadaannya yang sebenarnya. Itu kunha. Kunhiyahnya itu tidak ada seorang pun yang tepat mengetahuinya dengan sebenar-benarnya, illallahu ta'ala, kecuali hanya Allah Ta'ala aja. Paham? Jadi Nur Muhammad itu hakikatun khalaqahallahu ta'ala wa sammaha nuran wa la ya'lamu kunhaha illallahu ta'ala. Artinya bahwa Nur Muhammad itu makhluk, bukannya qadim. Satu. Yang kedua, Nur Muhammad itu bukannya cahaya. Karena saya pernah mendengar orang berpidato mengatakan bahwasanya Nur Muhammad itu sepotong daripada nurnya Allah. Saya pernah dengar. Kalau begitu, Allah itu bisa dipotong-potong. Nyatalah sesatnya sendiri, nyatalah sesatnya orang yang mengikut dia. Berarti qadim Nur Muhammad. Orang yang mengatakan atau mengiktikadkan Nur Muhammad qadim, itulah orang yang mensekutukan Allah dengan yang lain. Walaupun dia tahan tembak, walaupun dia itu ganjang, walaupun dia bisa menghilang, walaupun dia bisa berjalan di atas air, walaupun dia mengetahui isi hati orang, walaupun macam-macam dari kada khawarikul alat, namun isi sebenarnya orang itu adalah musyrik, menyekutukan Allah, menduakan yang bersifat qadim adanya. Jelas tidak?
saya pernah mendengar orang mengatakan bahwa Nur Muhammad itu, awal makhluk itu adalah cahaya. Dia membawa hadis Jabir, awal ma khalaq Allah qabla al-asya nur nabiyyika Muhammadin sallallahu. Pertama-tama daripada makhluk Allah sebelum yang lain adalah cahaya nabimu sallallahu alaihi wasallam. Berarti arti nur itu cahaya, padahal bukan cahaya. Definisinya itu Nur Muhammad haqiqatun khalaqaha Allah Ta'ala wa sammaha nuran wa la ya'lamu kunhaha illa Allah Ta'ala. Dan kedudukannya Nur Muhammad ini adalah di alam arwah. Ini penting lagi yang ketiga ya. Paham? Kedudukannya di alam arwah. Kalau kedudukannya di alam arwah itu adalah di pertama daripada kedudukan martabat 7 dari martabat yang muhaddas baharu. Karena martabat 7, 3 yang qadim, 4 yang baharu. Paham? Yang keempat dari martabat yang 7, martabat alam arwah. Nah, di martabat alam arwah inilah wujudnya Nur Muhammad SAW. Kalau duduknya di martabat yang keempat, itu martabat yang sudah termasuk di dalam khitab kun fayakun. Kalau termasuk dalam kitab kun fayakun berarti adalah baharu, bukannya qadim. Jelas, sudah dicatat supaya jangan bingung, supaya pondok-pondok Darussalam nantinya pulang ke kampung ketemu orang yang tua janggutnya sekian mengatakan Nur Muhammad qadim. Karena pondokan ini tidak pernah mengaji di Martapura masalah ini, ikut dengan Nang Tuha tadi, apalagi Nang Tuha tadi menyatakan unda parak mati, namun pada dana menggantinya siapa lagi? Jadi nyawa Nang berhak menerimanya, Nang Sasat menyatakan nenek. Apabila sudah pondok pesantren Darussalam ikut mengaji yang salah, apa kata orang awam lain? Berarti itu adalah benar. Buktinya murid Darussalam ikut mengaji, ikut belajar. Paham? Sedangkan berfoto aja antara orang yang bagus dengan orang yang sesat berfoto berduaan. Paham? Ini bisa dibawa orang pahaman awam bahwa orang yang tidak bagus ini adalah bagus, dengan bukti orang yang bagus mau berfoto berdua. Dan memang niatnya si yang jahat ini mau berfoto berdua itu juga supaya pasarannya payu. Apabila disebut pasaran payu, nawaitu bersuara lil kulus, laulal kulus lahalakan nufus. Ya Kudus, ya Kudus, a'tinil kulus, wa man adani fahuwa mampus. Dihafal Habib Abdullah Al-Aidarus, guru Jaini badannya kurus, sebab pikirannya banyak yang diurus. Saya pernah membaca itu pada ketika saya masih maharagu ayam. Ayam saya itu melihat makanan karena lantaran terlambat saya membawakan makanan. Lebih dulu yang dipatoknya itu tangan saya. Sebelum dia mematok ke umpan, saya bacakan ya Kudus, a'tinil kulus, wa man adani farwa mampus. Ayam saya itu langsung meninggal dunia.
Wah, ini betul-betul ini bionet, betul-betul peluru apa? Peluru apa? Yang diluncurkan Amerika itu? Oh, ini udal. Ya, udal. Rudal betul-betul ini. Saya dapat ijazah dari seorang habib dari Al-Habsyi yang sedang halatul jazbi, sedang majzub. Dia bilang ini khusus saibnya Zaini. Artinya Zaini punya pedang rudal. Ini khusus. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian nggak bisa ngambil ini sama saya sebab khusus. Sekiranya umum, saya berikan ijazah. Dan ini mujarrad sahih. Ayah saya sendiri kena. Rupanya kebetulan ya. Begitu baca, wa man adani fa wa mampus, Azrail datang cabut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jelas tidak masalah Nur Muhammad dari Rasulullah. Tidak ada keraguan-raguan. Ya kan? Jangan sampai yang qadim itu dua. Dalilnya bahwa Nur Muhammad itu baharu, hanya Allah sajalah yang qadim. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Jikalau dua Tuhan, jikalau Tuhan itu dua, niscaya langit dan bumi ini hancur. Tetapi langit dan bumi ini tidak hancur. Berarti Tuhannya bukan dua, cuma satu aja. Ya tak? Macam apa penjelasannya? Penjelasannya ini, apabila orang itu berdua, paham? Untuk meulah langit, musyawarah. Ujarnya yang satu, bikin enggak langit. Ujar yang satu, ya, kita bikinlah. Bagaimana caranya kita membikin? Sama-sama kita membikin. Kalau sama-sama membikin, berarti yang satu ini tidak sanggup kalau tidak bersama-sama. Yang satu ini pun tidak sanggup kalau tidak bersama-sama. Apabila tidak ada kesanggupan kecuali bersama-sama, berarti tidak bersifat kudrat. Paham? Berarti lemah. Kalau lemah, bukannya Tuhan. Ya, kalau bukannya Tuhan, tidak terjadilah alam. Ini penjelasan. Yang kedua penjelasan. Ujar yang satu, kita bikin langit. Ujar yang satu, enggak usah dibikin. Apa jadinya? Kalau terjadi bikinan, berarti yang satu ini tidak ada punya kekuasaan. Kalah. Paham? Kalau yang satu ini yang menang, tidak dibikin. Paham? Berarti yang ini yang kalah. Jadi hasilnya Tuhan itu tetap asa. Paham? Jangan ada yang menduainya. Nur Muhammadkah? Apakah? Jangan disekutukan dengan zat Allah. La, itu guru-guru kita dari Hadramaut. Kalau waktu membaca la, tangan beliau itu menunjuk begini. Ada yang di bawah aja begini. La ilaha illallah. Kenapa jadi ini naik? Karena di dalam kata-kata la, supaya jangan sampai nang Allah ini ikut la juga.
Karena di dalam la itu Allah tetap ada. Kalau begini la tidak ada sama sekali, termasuk Allah tidak ada, illa Allah, baru Allah Ta'ala ada. Nah ini namanya Allah itu baru adanya. Oleh sebab itu isyarat asyhadu alla ilaha illallah. Begitu kan syahadat kita, tahiyat awal atau tahiyat akhir. Paham? Jadi waktu berzikir la Allah itu jangan sampai ke dada di waktu itu. Waktu kita membaca la itu Allah tetap ada. La ilaha, Allah ada. Yang lain tiada. Kalau begitu di dalam la ilaha itu Allah sudah ada, percuma disambung dengan illallah. Ujar si bunga, ujar orang nang babujuran bujur, illallah ini taukid, mentaukidkan kepada yang maujud di dalam la tadi. Paham? Artinya takkid benar aja. Nah inilah maksud daripada zikir nafi dan isbat. Jangan sampai di nafi itu tadi Allah Ta'ala umpat mampi juga. Jangan. Kalau nafi sama sekali Allah di sini, balu illa isbat, itu namanya dua. Jangan. Kalau nafi sama sekali Allah di sini, balu illa isbat, itu namanya kafir Islam. Paham? Ini jarang sekali terdengar di akhir zaman. Paham? Hatta di madrasah jarang. Ada kemungkinan juga gurunya yang membaca kitab itu tidak mahir. Jadi bagaimana dia mau mengajarkan orang sebab dia sendiri belum mahir? Paham? Karena sudah saya sebutkan bahwasanya ilmu ma'rifat ini sudah tinggalan, sudah diimbuhi oleh macam-macam. Jadi kalau ada di sisi baru ketahuan yang aslinya itu. Sedangkan ini adalah yang wajib pertama kita dengarkan, kita lajarkan terhadap anak yang baru balik berakal. Kalau perempuan 9 tahun, kalau laki-laki 12 tahun. Supaya waktu 9 tahun dan 12 tahun, dua anak ini, putra dan putri ini, sudah dapat maqam arif billah serta abdi Allah. Sesuai janjinya, la ilaha illallah. Saya ini abdinya Allah. Sesuai dengan janjinya di alam arwah, alastu birabbikum qalu bala. Saya ini abdi engkau ya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang yang beriman, ingatlah, jangan merubah janji. Wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Jelaskan. Kalau mau kitabnya ada di rumah. Kalau ya kada puas lagi masih ada lagi nang artinya nang kaya nasi karak. Nasi karak itu kan walau di Banyui masih ada karas juga lagi. Artinya kada menangguk 100%.
Apa hikmatnya Allah Ta'ala menjadikan hakikatan ini yang diberikan nama Nur Muhammad? Karena bahwa mata kepala kita ini tidak sanggup mandang kepada Allah. Artinya tidak bisa sampai kepada Allah. Paham? Paham? Sedangkan tujuan orang yang cinta, paham, adalah ingin supaya matanya itu tidak dilindungi oleh sesuatu. Tetap matanya tadi tembus kepada kekasihnya tadi. Betul tidak? Betul tidak? Nah. Orang berburu, paham? Setelah matanya itu pakai kacamata sesuai dengan ukuran minim, dia pakai senjata. Senjatanya itu pula yang pakai gas, tidak pakai per. Sebab kalau pakai per itu, bagaimanapun ahlinya menembak, pasti sasarannya meleset daripada yang dimaksud. Karena tandangan per itu tadi menendang ke sini. Jadi ininya, kalau yang pakai gas itu enggak menandang, ditambah lagi dengan alat teleskop, tambah lagi teleskop yang pakai cahaya. Walau waktu gelap bagaimanapun, sasaran itu tadi tambah gelap tambah terang. Paham? Kemudian tabiat, tahan nafas, tak, B-nya itu bidik, T-nya itu tembak, tepat sasaran. Walaupun mata burung pipit, tatkala sudah masuk di tengah-tengah tele ini, napas ditahan. Kalau sambil ini jalan senjatanya, tes tak, boleh lihat kena mana? Kena mata, tetap sasaran, tepat sasaran. Sedangkan sasaran yang kita tuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau senjata itu pakai tele lah komplek, akan tetapi, nah ini ada tetapinya, bocor di tempat gas tadi, peluru itu tatkala sampai kepada tujuan, paham, dia jatuh. Misalnya gini, peluru jatuh, berarti tidak ittisal kepada yang dimaksud. Habis kekuatannya. Biasanya jarak tembak 50 meter itu sampai tembus. Ini 500.000 meter. Mana bisa sampai peluru ke tujuan? Nah, karena ketidaksampaiannya mata kepala kita ini melihat zat Allah, sedangkan kita orang yang beriman tidak ada satupun yang tidak cinta mahabbah kepada Allah. Betul tidak? Kita seorang yang beriman berakal, didikan mulai balik 9 atau 12 tahun, sudah dididik dengan apa? Wujud kidam. Sampai di kidam saja dulu, jangan kita teruskan.
Kalau kita kenal bahwa Allah bersifat kidam, artinya sedia, mustahil, berpermulaan. Dalilnya huwal awwal. Dan cara pengabdiannya, kalau saya ini asalnya tidak ada, kemudian Allah yang mengadakan, bukan ibu saya, bukan ayah saya, bukan Suparmi, bukan Suparma, bukan. Yang mengadakannya Allah yang luar biasa. Itu yang menampa-nampa kita sehingga jadi manusia. Andai kata kita ditampa Allah jadi kambing, bilangnya orang Arab yang baru masuk Indonesia, kambing. Lalu kita misalnya jadi kambing, dipasangi sorban, pasang kacamata, pasang gamis, pasang jubah, pasang selendang, pasang tasbih, duduk di atas sejadah, baca Fatihahnya. Jadi apa? Apa sanggup kita merubah diri kita yang jadi kambing menjadi manusia? Sanggup enggak? Enggak sanggup. Andai kata dijadikan kambing, kan mau jadi kambing, Allah menghendaki. Sebabnya kudrat iradat takluknya taksir, aslinya taksir itu pasti terjadi. Tapi Allah menghendaki kita ini manusia sama sekali tidak dilupakan. Kalau dengan makna nafiyah, nusia mabni lil majhul fi'il madhi, manusia tidak dilupakan sama sekali. Yuk. Diberi lagi akal, walau manusia tapi tidak berakal. Manusia secantik, maaf ya, akan tetapi, akan tetapi tidak punya akal, majnun. Sudah secantik mungkin diolahkan Allah manusia. Dalilnya manusia ini paling cantik daripada yang lain-lain. Cantik dari malaikat. Guru ayamnya kalau ditanding dengan Jibril, cantiknya guru ayam. Dalilnya laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Ahsan, bukan husni, ahsan taqwim. Apalagi ahsan taqwim. Berakal lagi dan sampai lagi umur balik ya. Nah, haid atau mimpi atau sampai umur 15 tahun apabila tidak pernah haid dan tidak pernah bermimpi. Sittina Fatimah Zahra
tidak pernah haid seumur hidupnya. Karena itulah disebut al-batul bimakna at-tahirah. Orang yang tidak pernah haid, suci terus menerus. Al-faqir, alhamdulillah, dari dulu sampai sekarang enggak pernah ihtilam. Enggak pernah ihtilam. Mana balik, mana berakal, mana manusia. Ditambah lagi ya, satu anugerah Allah Ta'ala yang tidak sembarang Allah menaruh akan anugerah ini, yaitu iman. Hadis menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala itu memberi harta kepada orang yang dicintainya dan orang yang dimurkainya. Sama aja kalau harta yang dimurkai diberi, yang dikasihi juga diberi. Karena harta itu tidak ada artinya di pandangan Allah. Tetapi wala yu'til imana illa man yuhib. Tidak akan memberikan iman kepada seseorang kecuali orang itu senantiasa dicintainya. Paham? Paham? Tidak cukup demikian saja. Hanya manusia balik berakal beriman. Allah Ta'ala tidak cukup begitu saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala meneruskan janjinya seseorang ini tadi di alam arwah tadi dengan alas tudrabul qalbala, yaitu dengan mengikrarkan dengan lisan dua kalimat sodo, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yaitu nikmat Islam. Seandainya Allah menciptakan kita kafir, apa bisa kita mengulah Islam itu? Tidak ada. Walau kaya raya, walau tidak sakit, walau, tapi tidak membaca dua kalimat sodo, maka apa lainnya dengan wayang? Wayang itu kan ada mengucapkan dua kalimat sodo. Itu yang mengatakan dua kalimat sodo yang diucapkan oleh Arjuna itu adalah dadalang. Nang membacanya bukan Arjunanya. Menang kulit itu hanya menang jadi cakap bawaan belakangnya di dalam peti. Apa kita bawa wayang kah? Ayo minjam surban dah 2 buting, andaki di sini, andaki colok. Itu sejarah, artinya cara-cara dakwahnya Sunan Kalijaga, Maulana Sunan Syahid, dengan membawa cara wayang, sehingga orang-orang yang senang wayang beralih kepada agama. Menang terus Arjuna, ditanya oleh teman-temannya, kenapa jadi menang? Oh, saya punya azimat 2 kalimat sodo. Ditulis azimat 2 kalimat sodo di belakang. Itu namanya diwapak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, dengan apa? Bukan dengan pulpen, apalagi dengan jarum berdarah, dengan jeriji manis, dengan cinta Nur Muhammad SAW. Tatkala ditulis di tengah belakang, perang kalah lagi. Lapor, kenapa jadi kalah? Bilangnya, kalau cuma 2 kalimat sodo itu diulah azimat,
tetap belum lagi mampu melawan musuh. Sebab musuh ini berat. Kalau mau menang enggak? Mau menang, ya itu dikatakanlah dengan lidah 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perang lagi, kalah lagi, lapor lagi. Sudah dikatakan masih kalah juga. Ada lagi kekurangan satu. Nah, ini terpaksa pakai waktu. Jadi perang ditunda. Ngaji dulu, wujud idam bapa mukhalafah sampai 11 yang wajib, 11 yang mustahil, 1 yang harus. Potong maknawiyah. Wujud dijadikan langsung idam aja. Wujud ainul maujud, tidak termasuk sifat 20. Yang ringkas saja jelajah. Tatkala sudah yakin makrifat kepada Allah, wujud artinya ada, mustahil tiada, mengamalkan zikir. Kidam artinya Tuhan tidak berpermulaan, saya berpermulaan, dibikin oleh Allah. Apa cara-cara pengabdiannya? Alhamdulillah di lidah, di hatinya tuh tidak pernah lagi sedih, sakit hati, paham? Di otaknya tafakkur nikmat, bukan tafakkur bala musibah. Main maka menang terus. Segepakan itu aja sudah kalah musuh. Belum lagi jurus-jurus nang lurus oleh artinya Abdul Malik Tyson. Sedangkan dengan jet-jetnya aja sudah rabah. Ya. Kenapa? Karena sesudah artinya ada tulisan itu di badan dan sudah dikatakan dengan lisan, kemudian diyakinkan dengan janan, dengan hati, maka apapun tunduk semuanya. Nang uyuh dadalang. Minum dulu. Mobil tidak jalan, enggak usah diisi minyak. Ini semua mobil parkir. Paham? Setiap orang yang sudah yakin bahwa Allah bersifat wujud, dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda minhuma dan baharu alam, serta diamalkannya abdinya itu tadi dengan banyak mengingat Allah dan menyebut Allah seperti thariqat zikir yang 3 kali memajamkan mata, kemudian disudahi dengan Muhammadur Rasulullah, atau dengan zikir Ahmadiyah atau Idrisiyah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin manafasin adadama wasi'ahu mullah. Membacanya cukup 1 kali tapi sering, nggak bisa langsung 100 kali. Mesti tunggal apa? Tunggal kalian. Sama dengan makan itu kan tunggal suapan, nggak bisa langsung 1 piring itu langsung habis. Nah, sudah nggak dilajarkan? Sanatnya sudah nggak? Ijab qabul sudah nggak? Apalagi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rijalnya, guru-gurunya yang menyampaikan ini, satu di antara mereka jikalau mengisyaratkan kepada gunung dengan telunjuknya, niscaya gunung itu hancur. Artinya kepada orang yang sudah mengambil ijazah Thariqat Ahmadiyah dan Idrisiyah, tatkala banyak musuhnya, janganlah melayani, jangan dilayani.
Karena guru-guru kita inilah yang bertanggung jawab. Seandainya mereka itu nantinya paham, telunjuknya ini aja, diisyaratkannya kepada musuh kita, hancur semua. Terjadi muridnya Ahmadiyah sakit perut, operasi, selesai operasi jahitan belum dibuka habis, datang orang gila mau menghantam kepada muridnya Ahmad ini, ya kan? Maka menghantam mintu dengan jurusan yang apa? Lurus. Biasa jurusan lurus ini seikungan 4, jadi barat dengar cara mintu 3 kilan sahaja lagi antara itu apa? Antara apa? Ganggamnya ini dengan apa? Jahitan itu tadi, jatuhlah orang yang berbuat jahat itu, lumpuh, tidak ada daya upaya kecuali dia bilang bangun, baru bangun, duduk, berdiri, diri, jalan, pulang. Tidak ada daya. Itu namanya himasyekh, itu namanya pagar, itu namanya penjagaan daripada guru. Tapi kalau orang yang mengambil ijazah ini, mereka itu tatkala dapat musuh dari yang dirikah apakah, lalu mereka menghadapinya musuh tadi, artinya balawan, maka guru-guru kita ini tadi sudah kita dustai. Karena wasiat beliau, kalau ada yang memusuhi kamu, janganlah kamu layani. Pahamlah. Nah ini di sini yang jadi orang tapi sampai padahal ya Allah bajikir bilang kasih lahu sampai penggulun ini nah panang lo ilah pabisannya mau kanan aja kiawakan suanang di rumah hanya kalau kali mutar bakiawan sudah aja suanang ini salah urang. Sekalinya pak diurut kalau mau baik jiwa, kiau pulang suanang ini salah urat kah? Salah urut kah? Ya. Apa orang yang sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Tuhan bersifat kidam, yaitu tidak boleh lagi sakit hati. Pahamkah? Jagalah. Jadi tidak ada lagi yang sakit hati. Walau baras bermurah, jangan ada yang sakit hati. Mulai umur 9 tahun bini-bininya, laki-lakinya usia 12 tahun, sudah tidak ada lagi keduanya ini sedih, nyaman pada rumah tangga itu. Kalau sudah umurnya ini 60, ini 70, nang ini sakit hati, ya kan? Nang ini pusang, ya Allah. Jadi apa rumah tangga itu? Gara-gara nih ketinggal deh. Apabila pusang di sini ya nih, dikubur itu sangu, artinya sifat mubalaghah, lebih lagi apa? Pusang. Wal adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Lalu
Man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dalil banyak. Belum puas lagi Allah Ta'ala memberikan kita tadi sesuai janji asal, bala diikrarkan dengan lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Pahamkah? Pahamkah? Hah? Diberi lagi kita itu pertolongan untuk membaca syahadat itu, membaca zikir itu.